Nah, adapun yang suntik tapi isi cairannya adalah makanan, ini sepengetahuan saya ulama ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan tidak batal, sama halnya vaksin tadi itu, sama halnya yang disuntikan adalah berupa obat. Alasannya karena masuknya tidak melalui rongga. Ada sebagian ulama yang mengatakan bisa membatalkan karena itu hakikatnya adalah makanan, ya kan? Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa innakum alaikum fakmilu thalathina yauman, ya. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obras, obrolan santai. Bersama saya Fikri Haikal dan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Muhammad Sudari dari Fakultas Nah, kebetulan saya di sini ditugaskan oleh teman-teman untuk jadi host pada acara hari ini, dan teman-teman juga sudah memberikan sebuah tema, yaitu temanya tentang bulan puasa. Ngomongin tentang bulan puasa nih Pak, saya ada sedikit pertanyaan yang agak menganjali diri saya, yaitu dari adanya vaksin kemarin nih Pak. Menurut di kitab Fathul Qorib itu kan ada beberapa perkara yang membatalkan puasa seorang, sebagaimana keterangannya, yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh manusia. Itu di antara lain adalah mulut, hidung, dan lainnya. Kemudian kita muntah disengaja dan sebagainya, haid, dan orang gila, nifas, dan semacam yang lain itu. Kemudian tahun lalu kan kita diwajibkan untuk menjalankan vaksin, dan pemerintah mewajibkan itu agar menaati protokol kesehatan. Nah, hukumnya vaksin saat kita menjalankan bulan puasa. Hukumnya vaksin saat kita berpuasa itu hukumnya apakah batal atau ada hukumnya sendiri Pak? Karena itu kan diwajibkan oleh pemerintah, yang hadisnya ilal umri minkum gitu Pak. ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi kalau kita berbicara tentang vaksin itu kan modelnya adalah dengan menyuntikkan cairan ke dalam tubuh kita gitu ya. Nah, yang perlu kita tinjau lebih dalam masalah ini adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu adalah dukhulu syai' ilal jauf gitu ya. Masuknya sesuatu ke dalam jauf, dalam rongga ya. Jadi rongga itu makanya dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada hidung, ada mulut itu kan, kemudian perut itu, lalu telinga dan lain sebagainya, yang di situ ada rongga, ada ruangan di situ. Sehingga dari sini kemudian para ulama ketika menelaah tentang vaksin ataupun tentang suntik ini, kemudian ada beberapa rincian hukum gitu ya. Nah, suntik sendiri itu kan ada yang isinya adalah obat ya, seperti halnya vaksin itu masuk dalam kategori obat. Ada yang suntik itu isinya adalah cairan makanan seperti infus gitu ya. Nah, kalau yang obat ini sepengetahuan saya ulama sepakat tidak membatalkan puasa, karena satu itu adalah obat yang bukan makanan, yang kedua karena cara masuknya itu cairan itu tidak ke dalam rongga, karena kan itu masuk ke ke pembuluh darah yang melalui daging disuntikan ke lengan gitu ya, bukan masuk melalui hidung atau melalui telinga atau melalui mulut atau melalui dubur gitu ya. Sehingga dalam hal ini sepengetahuan saya ulama sepakat itu tidak membatalkan puasa gitu ya.
Nah, adapun yang suntik tapi isi cairannya adalah makanan, ini sepengetahuan saya ulama ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan tidak batal, sama halnya vaksin tadi itu, sama halnya yang disuntikan adalah berupa obat. Alasannya karena masuknya tidak melalui rongga. Ada sebagian ulama yang mengatakan bisa membatalkan karena itu hakikatnya adalah makanan, ya kan? Karena salah satu yang membatalkan salah satu yang membatalkan puasa itu adalah mengkonsumsi makanan, ya, sehingga menyebabkan tubuh kita menjadi lebih kuat, ada energi di situ, ya. Sehingga kalau yang kasus yang berupa cairannya makanan ini ada perdebatan panjang sebenarnya, ya, di kalangan para ulama itu, antara yang mengatakan itu bisa membatalkan dan yang mengatakan tidak membatalkan, ya. Yang tidak membatalkan juga mengkritik, ya, pendapat ulama yang mengatakan membatalkan itu. Kalau alasannya adalah cairan infus itu bisa menyegarkan tubuh, maka sebenarnya ada hal-hal lain yang juga bisa menyegarkan tubuh tapi tidak membatalkan. Nah, misalnya kita siang hari mandi keramas gitu, ya, itu kan juga bisa menyegarkan tubuh tapi tidak membatalkan puasa. Jadi yang kasus tadi, yang kasus infus itu yang berisi cairan makanan ini, ulama memang berbeda pendapat, ya. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Tapi kalau yang vaksin, yang cairannya itu berupa obat, itu seingat saya, sepengetahuan saya itu ulama sepakat tidak membatalkan karena faktor-faktor tadi itu, bahwa masuknya obat itu tidak melalui jauh gitu, ya. Berarti dikecualikan, ya Pak, untuk antara obat dan makan itu, Pak? Ya, ada dua kasus gitu, ya. Dan ulama ketika yang menyikapi yang berupa makanan itu yang ada perdebatan, ada perbedaan pendapat di situ. Karena memang ini masalah fikih yang merupakan masalah ijtihadi dan masalah baru gitu, ya. Tidak ada nas qat'iynya, ya. Tidak ada ayat Al-Qur'an secara khusus menjelaskan tentang itu, juga tidak ada dalil yang menjelaskan tentang, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Karena vaksin sendiri ini sesuatu yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Sehingga disinilah tugasnya para ulama, para a'immatul mujtahidin untuk menggali hukum, ya, tentang vaksin itu ketika disuntikan kepada orang yang berpuasa itu. Oh, berarti apa ya, ada pengecualian sendiri dari obat. Kalau obat itu tidak terlalu dipermasalahkan karena ulama pernah lebih ke makanan, karena makanan kan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu argumentasi yang mengatakan membatalkan, tapi itu juga dibantah oleh ulama yang mengatakan tidak membatalkan, karena memang sampainya makanan itu atau sampainya cairan itu ke dalam tubuh manusia itu tidak melalui jauh gitu, ya, tidak melalui rongga itu. Nah, poinnya di situ perbedaan pendapatnya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya kejadian ini tuh sering terjadi di Indonesia, kayak semisal penjatuhan tanggalnya di bulan puasa itu biasanya ada yang perbedaan NU atau Muhammadiyah kan biasanya sering ditunjukkan di televisi. Dari Muhammadiyah kita puasanya itu biasanya lebih dulu dan NU setelahnya. Nah, itu tuh dua organisasi ikutnya berarti, ya? Dua ormas ini cara menghitung atau melihat hilalnya itu berbeda atau ada tanggalnya sendiri, Pak? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal itu kita merujuknya kepada hadis Nabi SAW, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in huma 'alaikum fakmilu 30 yauman, ya. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Kalau seandainya dalam proses ru'yatul hilal itu tidak tampak hilalnya karena terhalang oleh mendung, ya, atau karena faktor yang lain, maka fakmilu 30 yauman, maka genapkanlah. Kalau dalam konteks bulan Ramadan berarti genapkanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Kalau dalam konteks penetapan awal Syawal berarti genapkanlah Ramadannya itu 30. Nah, disinilah kemudian yang menjadi perbedaan tentang pemahaman terhadap hadis ini, ya. Sumuli ru'yatih itu, ru'yah itu apakah ru'yah bil fi'li, ya, ataukah ru'yah bisa dengan ru'yah bil ilmi, ai bi ilmil hisab itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat, ya.
mayoritas ulama itu memahami hadis itu secara tekstual. Artinya ru'yah itu ya ru'yah bil fi'li. Jadi kita tanggal 29 Sya'ban itu menjelang terbenamnya matahari kita melakukan pengamatan hilal yang disebut dengan ru'yatul hilal itu. Jadi mayoritas umat Islam termasuk di Timur Tengah itu masih menggunakan yang ru'yah bil fi'li ini. Termasuk di Mesir, kemudian di Saudi Arabia, di negara-negara Islam itu masih mengadopsi yang ru'yah bil fi'li. Saya menyebutnya itu pemahaman yang tekstual gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di Muhammadiyah itu memahami sumuli ru'yati itu ru'yahnya dengan pemahaman yang kontekstual ya. Contohnya artinya ru'yah itu tidak harus dengan observasi di lapangan melakukan pengamatan hilal langsung. Tetapi ru'yah itu bisa dengan bil ilmi, yakni dengan ilmu hisab gitu kan. Nah, kenapa dulu di zaman Nabi itu tidak menggunakan hisab? Karena memang di zaman Nabi ilmu hisab belum berkembang. Belum secara keilmuan belum terbentuk gitu ya. Belum muncul di zaman Nabi, di zaman sahabat. Sehingga satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal ya dengan pengamatan secara langsung. Dengan observasi hilal secara langsung di pantai yang garis ufuknya terlihat atau di menara-menara yang biasanya kita bisa melihat garis ufuknya itu. Nah, teman-teman Muhammadiyah itu memahami hadisnya secara kontekstual ya. Jadi ru'yah tidak dipahami secara fi'li ya, ru'yah observasi langsung di lapangan. Tapi ru'yanya adalah ru'yah bil ilmi, yakni bil ilmi hisab. Jadi kalau dengan menggunakan hisab, apalagi kemudian yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal. Jadi ketika perhitungan hisabnya itu sudah di atas 0 derajat, maka Muhammadiyah sudah berani menetapkan awal Ramadan jatuh tanggal berapa. Oleh karena jangan heran kalau kemudian teman-teman kita yang di Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah mengumumkan ya, bahkan tahun yang akan datang sudah ditetapkan gitu kan. Karena memang menggunakan perhitungan hisab ya, hisabnya wujudul hilal. Selama hilalnya sudah wujud, sudah di atas ufuk ya, 0,0 ke atas ya, 0, sekian atau 1 atau 2 derajat, itu sudah bisa ditetapkan. Nah, kasus Ramadan tahun ini kemarin itu kan hilalnya tanggal 29 Sya'ban sore itu hilalnya 2 derajat ya. 2 derajat sekian itu. Sehingga dalam pandangan, dalam perspektif Muhammadiyah itu sudah wujud hilalnya. Sehingga bisa ditetapkan tanggal 2 April ya, hari Sabtu itu puasa Ramadan awal Ramadan. Tapi yang dipakai oleh Nahdliyin itu adalah yang ru'yah bil fi'li tadi itu. Nah, pemerintah sekarang berdasarkan kesepakatan negara-negara di Indonesia, Malaysia, kemudian Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura itu menetapkan kriteria imkanur ru'yah bahwa hilal itu bisa dilihat ya, ketetapan yang baru ini hilal itu bisa dilihat manakala tingginya minimal 3 derajat. Ya, minimal 3 derajat. Karena kemarin itu hilalnya itu hanya 2 derajat, maka dalam pandangan kesepakatan negara-negara MABIMS ini, Malaysia, Brunei, kemudian Singapura, Indonesia itu dianggap mustahil, tidak bisa dilihat kalau hilalnya itu di bawah 3 derajat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan perbedaan, yang seringkali menyebabkan perbedaan antara kalau di Indonesia, karena yang besar itu adalah NU dan Muhammadiyah, yang kelihatan ya 2 ormas itu ya. Karena memang metode penetapannya dari awal itu sudah berbeda. Satu menggunakan ru'yah bil fi'li, menggunakan observasi ya, observasi secara langsung. Bahkan yang mazhab ru'yah itu dulu tahun 2006 ya, seingat saya itu juga pernah berbeda ya. Jadi waktu itu di Jawa Timur itu hari raya hari Senin ya, karena waktu itu saya di Surabaya. Yang Jawa Tengah ke sana itu hari raya hari Selasa. Padahal itu sama-sama mazhab ru'yah. Ya, sama-sama mazhab ru'yah, karena hasil hasil ru'yah yang ada di Jawa Timur, di Surabaya, di Bangkalan pada waktu itu ketika dibawa ke pusat tidak diterima ya.
Jadi karena memang perbedaan tadi itu, perbedaan tentang imkanur ru'yah itu ya. Sehingga kalau kita berbicara konteks Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, karena memang dari awal konsep penetapannya itu berbeda ya. Jadi ini masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi gitu ya. Oleh karenanya ya sikap kita tentu harus berlapang dada, harus saling menghormati ya. Nata'awanu ala manattafiqu fihi wa na'dhu ba'duna ba'dhan ala manakhtalifu alaihi ya. Jadi kalau hal-hal yang disepakati ya alangkah baiknya kita saling mendukung tentang pengentasan kemiskinan, tentang hal-hal yang sifatnya itu disepakati bersama ya tentu kita harus saling mendukung. Tapi hal-hal yang sifatnya diperdebatkan yang khilafiyah tentu kita harus bisa saling menghargai. Apalagi itu wilayahnya adalah wilayah yang sifatnya ijtihad gitu. Oh berarti oke, karena waktunya kurang banyak nih Pak, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan. Namun waktunya sudah cukup sampai di sini, dan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan Bapak tadi itu kan mengenai vaksin. Kita vaksin di bulan puasa itu boleh asalkan tidak dengan vaksin yang makanan, karena akan karena memang vaksin kan tidak makanan ya. Tadi saya hanya menjelaskan perincian cairan yang disuntikan ke dalam tubuh manusia itu ada dua jenis itu. Ada yang makanan sama obat. Ya, vaksin atau termasuk kategori yang obat itu. Kemudian yang kedua ini adalah Ruqyatul Hilal. Kalau di NU itu minimal 3 derajat. Kalau di Muhammadiyah kayak sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau NU itu harus observasi dulu gitu ya. NU menggunakan hisab ya. Hisabnya dijadikan sebagai pedoman untuk ru'yah. Jadi bukan dijadikan sebagai pedoman untuk penetapan awal Ramadan. Tapi kalau di Muhammadiyah itu hisabnya dijadikan sebagai pedoman ya. Kalau sudah wujud hilalnya ya sudah Ramadan. Tapi kalau di NU tidak. NU menggunakan hisab sebagai pedoman untuk melakukan ru'yah. Nanti pengamatannya misalnya hilalnya tingginya berapa derajat. Letaknya azimuthnya berapa derajat dari garis barat. Jadi nanti perru'yah itu bisa fokus kepada titik itu gitu ya. Kalau kemudian hasilnya tidak terlihat, maka istikmal digenapkan 30 hari gitu ya. Kalau terlihat berarti besoknya adalah tanggal 1. Nah itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Khudori. Terima kasih Pak atas jawabannya, dan terima kasih sudah hadir di studio ini. Saya Fikri Haikal pamit undur diri, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.